Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revi Nur Arsena, NPM 06/2019 107175. Di sini saya akan menemukan tugas praktikum modul 4. Tugas praktikum modul 4 ini itu melanjutkan dari tugas praktikum modul 3 yang kemarin. Nah, di tugas praktikum modul 4 ini itu yang pertama itu menambahkan di kelas data objek lemari ini yang ada di dalam package data itu dengan public release. Ini untuk public release dengan di dalamnya ada kelas objek lemari dan dengan nama all data L, dan di dalamnya ada return objek lemari, dan hanya untuk di kelas data objek meja sama dengan package-nya yang dengan kelas data objek lemari. Di sini menambahkan public release dengan dalamnya ada kelas objek meja ini dari package identitas dan dengan nama all data M, dan return objek release yang akan digunakan di objek meja controller ini. Dan di dalamnya ini tambahkan, jadi bukan kelas baru tapi tambahkan di kelas objek meja controller di sini untuk membuat membuat output atau tampilan untuk menampilkan data yang akan dimasukkan. Dan di sini adalah membuat hal tersebut. Jadi di sini membuat kolom untuk tabelnya, kolom tabel di sini. Dan di sini adalah objek isi. Di sini untuk isinya. Jadi all data M tadi itu digunakan di integer size sama dengan, nah di sini all object model, objek meja, all data M digunakan di sini, dan size itu untuk rilisnya. Size-nya itu sesuai rilisnya. Dan all data M tadi digunakan juga di sini untuk memanggil atribut yang ada di dalam kelas identitas. Oke. Dan di sini untuk memasukkan datanya itu atau menampilkan datanya dengan add row ini, add row data, dan ini menggunakan objek array objek dan ini array dengan nama data, dan indeksnya adalah dan nilainya di dalamnya ada 8 untuk arraynya. Oke, selanjutnya di sama objek lemari controller di sini juga sama seperti tadi di kelas sebelumnya. Sekarang masuk ke GUI. Karena di modul 4 ini membuat GUI, jadi di sini membuat GUI secara manual. Untuk pertama deklarasinya seperti ini, JFrame log ini untuk seperti tampilan awal, atau untuk kotak awal gitu. Untuk kotak awal seperti saat dijalankan itu seperti ini. Nah, jadi untuk frame-nya ini, untuk kotak yang ini, yang besar ini, dan dengan warna biru ini, jadi itu adalah log yang tadi, untuk membuat yang tadi. Fungsinya JFrame, dan JLabel ini untuk labelnya atau untuk penamaannya. Maksudnya untuk jika di sini adalah yang ini login ini, nah untuk nama-nama ini, dan JTag field itu untuk inputannya, jadi inputan seperti ini. Nah, selanjutnya di JButton itu untuk tombol ini, dan di JPassword field itu untuk passwordnya. Jadi passwordnya nanti akan berubah seperti ini, jadi tidak huruf tapi titik, diganti dengan itu. Dan di sini membuat objek dengan nama penjual dari kelas penjual controller. Selanjutnya di sini adalah log set size 700 x 630. Di sini adalah ukuran ininya, kotak ini, ukuran itunya. Dan di sini ada set layout adalah 0, dan di sini get content pani set background untuk
untuk backgroundnya. Jadi set background ini untuk membuat backgroundnya adalah warna biru. Dan di sini adalah warna biru. Nah, di sini warna biru. Oke, selanjutnya ada JLabel, ada login, dan di sini ada login di sini. Nah, login. Selanjutnya untuk ukurannya adalah 100, 50, 100 dan 100. Jadi 100 itu untuk dari kiri ke kanan, dan 100 lagi itu dari atas ke bawah. Maaf, 100 bukan 100 tapi 50 dari atas ke bawah, dan 100 ini untuk lebarnya, dan 100 ini jika diubah akan seperti ini untuk teksnya nanti. Jadi 100 100. Jadi seperti itu. Kalau dicontohkan itu seperti ini. Jika ini saya rubah menjadi 20 dan ini saya silang, maka akan saya run lagi di sini. Nah, jadi 20 seperti ini. Jadi untuk panjangnya, yang ketiga tadi adalah untuk panjangnya, yang keempat tadi untuk lebarnya, dari atas ke bawah, lebar dari tulisan ini. Oke, saya kembalikan lagi. Oke. Selanjutnya, ini dengan ukuran ini. Oke, dengan di sini ada password, login, dan di sini ada untuk daftar akun, dengan sini fontnya adalah Times New Roman dan font bold, tebal, dan ukurannya adalah 30 untuk font. Set font untuk ukuran dari ini ya, set font 430, 50, 250, 100. Selanjutnya di sini juga ada untuk daftarnya ada ID, nama, password, dan daftar. Jadi untuk setiap satu ini ID, habis itu untuk inputannya itu ada dua, jadi dua berdampingan gitu untuk penamaannya dan untuk inputannya. Di sini ada set default, close operation. Untuk jika ini saya silang ini akan berhenti. Selanjutnya untuk set value true, set visible true. Di sini untuk menampilkan tampilan GUI-nya. Set location 0. Dan di sini action ada untuk setelah kita klik login button maka akan keluar atau akan menjalankan di dalam sini, dalam method ini, public void action performance. Nah, di sini ada if jika penjual titik login text ID titik get text ini adalah untuk mengambil inputan dari user, dan pas login titik get text sama dengan false, maka dia akan menampilkan ID baru, ID atau password salah. Dan jika benar, maka akan masuk ke pendataan GUI. Di sini masuk ke pendataan GUI ini. Selanjutnya untuk yang ini, untuk action performance sama. Di sini ada kosong itu dari sini teks daftar set text 0. Jadi setelah diinputkan dan diklik maka akan dikosongkan. Obtain pane, dan di sini ada daftar berhasil. Jika pendaftarannya sesuai dengan yang ada di sini. Jadi teks daftar, masukkan teks daftar, masukkan nama, memasukkan passwordnya. Dan di sini ada pendataan setelah diklik tadi login, dan di sini ada ukurannya. Set size untuk lognya adalah seperti ini. Untuk kotak awalnya tadi yang untuk tempat menempatkan seluruh tampilan yang akan dimasukkan seperti yang tadi. Oke, dan di sini ada tambah, ada hapus, ada update, ada view, dan ada exit. Di sini untuk actionnya adalah
Jika tambah, maka akan masuk ke tambah di sini. Tambah dan dispose ini dia akan seperti dihilangkan gitu. Dihilangkan. Jadi yang ditampilkan adalah tampilan dari tambah ini. Jadi dari kelas tambah ini. Di sini sama untuk hapus juga akan menampilkan hapus. Dari hapus ini untuk tambah, ini tambah, hapus. Dia akan menampilkan akan ke sana, akan menuju ke sana, dan yang itu yang akan ditampilkan. Dan sama di sini ada update, ada view, dan di sini untuk exit maka akan kembali ke awal tadi, ke kelas GUI yang awal. Dan tambah di sini adalah untuk yang tambah itu nama, nomor, nama, jenis, ukuran, bahan, warna, banyak, harga, dan di sini untuk tambah, untuk buttonnya tambah dengan ukurannya seperti ini, dan di sini ada J button untuk back dan next. Selanjutnya untuk actionnya adalah di sini untuk back button itu akan kembali ke pendataan GUI. Jadi di sini membuat pendataan GUI dengan namanya A sama dengan new pendataan GUI. Kan ditampilkan ke sana. Selanjutnya di next button ini juga sama pendataan GUI, dan di tambah button itu setelah diklik tambah buttonnya maka dia akan menambahkan. Di sini ada if jenis text titik get text equal dengan jenis L, dan jenis L itu adalah lemari. Di sini jenis L itu adalah lemari dan jenis meja adalah jenis M adalah meja. Dan di sini jenis L jika equal dengan jenis L maka dia akan menambah lemari dan akan dikosongkan. Setelah ditambah, setelah diklik itu maka akan dikosongkan dan akan menampilkan data berhasil diinputkan. Dan jika jenis M equal dengan jenis text titik get text, maksudnya jenis M ini meja dan equal dengan apa yang diinputkan user, maka akan menambahkan untuk meja dan akan kosong jika sudah diklik tadi dan akan menampilkan data berhasil diinputkan. Lalu di sini ada exception. Jika jika user menginputkan tidak sesuai, maka akan mengeluarkan jenis barang tidak tersedia, dan di sini adalah untuk null atau mengkosongkan setelah diinputkan. Jadi datanya masuk baru dikosongkan tempat yang sudah diinputkan tadi. Selanjutnya untuk hapus di sini sama log H set size 700 kali 700,630. Di sini ada untuk hapus adalah data lemari, data meja itu untuk tabelnya. Jadi di sini ada J tabel dan J scroll pane di sini. Dan set font untuk ukurannya, dan tabel view set model objek lemari titik daftar L. Oke. Di sini sudah. Selanjutnya daftar meja sama seperti yang daftar lemari tadi. Ada kode, jenis, huruf, back, next sesuai dengan ukurannya sudah tertera di sini. Dan selanjutnya masuk ke actionnya atau setelah tombolnya diklik. Di sini ada back button untuk kembali, jadi kembali ke pendataan GUI. Ini membuat pendataan GUI A dan namanya A sama dengan new pendataan GUI. Sama next juga sama seperti yang back button. Selanjutnya untuk hapus button ini itu yang pertama adalah jika jenis text titik get text equal dengan jenis L adalah lemari, maka yang akan dihapus adalah lemari dan akan menampilkan data berhasil dihapus. Nah, di sini ada log dispose dan di sini untuk merefresh, seperti merefresh gitu. Jadi memanggil kelas itu sendiri, memanggil kelas itu lagi. Jadi kelas hapus ini dipanggil lagi gitu. Di sini akan menampilkan data berhasil dihapus. Misalnya untuk jika jenis M titik equal
jenis teks titik get jadi jenis M itu equal dengan jenis yang diinputkan user, maka akan menghapus untuk dari datanya di objek meja. Selanjutnya untuk ini eksepsinya adalah jika jenisnya tidak sesuai maka jenis barang tidak tersedia, akan muncul seperti itu. Dan untuk update di sini update untuk ukurannya sama 700 x 630 untuk G-frame-nya. Di sini ada data lemari, data meja itu untuk tabelnya, dan kode, jenis, warna, harga, dan di sini ada update untuk tombolnya, back, dan next. Dan di sini actionnya adalah sama seperti yang tadi, back button akan menuju ke pendataan GUI dan next button akan menuju ke pendataan GUI. Selanjutnya untuk update button, di update button ini itu jika teks titik get text itu equal dengan jenis L adalah lemari juga, dan yang akan diupdate adalah lemari. Dan jika tidak, dan jika jenis M adalah lemari equal dengan jenis yang diinputkan oleh user, maka yang akan diupdate adalah jenis mejanya. Maksudnya data yang ada di objek meja. Selanjutnya untuk di sini ada view, sama. Di sini ada untuk G-frame-nya adalah 700 x 630, dan di sini ada view data untuk menampilkan datanya, untuk tulisan untuk menampilkan datanya, dan untuk itu di sini ada data meja dan data lemari dengan ukurannya seperti ini. Dan selanjutnya untuk actionnya, ini karena di sini hanya untuk menampilkan data, maka di sini hanya ada back button untuk tombolnya. Jadi tombolnya akan kembali ke pendataan GUI seperti itu. Dan sekarang sudah selesai, dan akan coba saya jalankan. Nah, di sini saya akan daftarkan akun. Di sini nama, password, ID. Maaf, di sini daftar dulu. Nah, daftar berhasil. Di sini 1 2 3 untuk yang sesuai dengan yang didaftarkan tadi, dan passwordnya. Login. Nah, akan masuk ke pendataan. Di sini pendataan, silahkan pilih. Jadi saya akan tambah dulu. Tambah ini, itu saya akan tambahkan. Di sini ada nama, namanya adalah Java. Maaf, di sini ada jenis, jenisnya adalah, untuk ukurannya, untuk bahan, untuk warna, selanjutnya banyak, sini banyaknya berapa, dan ada harganya. Oke, dan sini ada tambah, data berhasil diinputkan. Saya akan tambah satu lagi. Oke, dan untuk ukurannya, untuk bahan, warna, banyak, dan harga. Oke, data tadi dihapus. Dan di sini jika jenisnya salah menginputkan seperti ini, maka akan muncul jenis barang tidak tersedia. Dan di sini adalah next untuk hapus data, atau kita view dulu. Di sini view. Nah, view seperti ini. Jadi menampilkan data lemari dan data mejanya. Selanjutnya untuk hapus, saya akan menghapus yang satu, yang data lemari. Jadi memasukkan jenisnya di sini, jenis lemari. Hapus. Nah, data lemari sudah terhapus. Jadi seperti di refresh tadi. Oke, dan next itu untuk update. Dan di update ini saya akan
kodenya adalah 2, dan di jenis itu meja, dan untuk yang ingin diupdate adalah warnanya akan saya ubah, dan di harganya akan saya rubah. Jadi saya akan update. Oke, update berhasil. Di sini warnanya berubah jadi hijau dan harganya juga berubah sesuai yang saya inputkan tadi. Karena yang pertama adalah warnanya hitam, dan di sini harganya adalah seperti yang saya inputkan tadi. Di sini akan next dan akan view lagi, akan sesuai dengan yang ada di dalam update tadi, view tadi. Oke, untuk exit. Nah, exit akan kembali lagi ke dalam kembali ke tampilan awal. Di tampilan awal adalah di kelas GUI. Oke, sekian untuk demo tugas praktikum modul 4. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.